Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Kita berjumpa kembali di bulan Rosario ini, di bulan dimana kita menghormati Bunda Maria kita yang tercinta, dan juga Rosario yang menjadi doa yang begitu sangat dicintai dan senantiasa selalu dikumandangkan di bulan-bulan Rosario maupun di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya tentunya kita sudah sering sekali mendengarkan berbagai macam pengajaran tentang bagaimana peran Bunda Maria di dalam kehidupan kita, dan bagaimana Bunda Maria pun selalu menjadi Bunda yang menyertai, mendampingi, dan menolong kita dalam hidup kita sehari-hari. Begitu juga tentang bagaimana kekuatan dari Rosario Suci ini dan juga doa Rosario yang senantiasa kita kumandangkan secara setia dan tekun di dalam pesiaran hidup kita, dan telah begitu banyak kesaksian tentang betapa bermanfaat dan besarnya kuasa dari doa Rosario dan penyertaan Bunda Maria. Namun, izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi kisah, berbagi cerita, dan kesaksian tentang bagaimana kehadiran Bunda Maria secara nyata, serta bagaimana kekuatan dari Rosario, doa-doa Rosario yang selalu kita kumandangkan dalam hidup kita sehari-hari, itu sungguh-sungguh nyata pertolongan Allah di dalamnya, nyata dan sungguh-sungguh berdampak bagi pesiaran hidup kita maupun di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sekian puluh tahun yang lalu ketika saya kelas 2 SMA, tepatnya ketika saya sekolah di Provinsi Timur Timur, di kota Dili, SMA Negeri 1. Dan saat ini provinsi ini telah menjadi sebuah negara baru yang kita kenal dengan nama Timor Leste. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di tahun itu tidak dapat terhindari bahwa sempat terjadi konflik agama, di mana kemudian muncul oknum-oknum provokator yang memprovokasi sedemikian rupa di kota Dili tersebut, sehingga akhirnya timbul sebuah konflik antar umat beragama. Dan singkat cerita, kami waktu itu di siang hari berada di sekolah kami di SMA Negeri 1. Dan kami mendapatkan berita bahwa akan ada oknum-oknum warga maupun orang-orang di sekitar sekolah kami itu yang akan menyerang sekolah kami, dan kemudian akan mencari orang-orang yang bukan asli putra daerah dan yang mohon maaf yang bukan beragama Nasrani. Maka situasinya menjadi begitu kalut, situasinya menjadi begitu panik, semua orang khawatir, semua orang cemas dan gelisah. Kalau nanti ternyata benar terjadi penyerangan itu, dan kemudian akhirnya timbul atau terjadi korban di antara kami, bahkan teman-teman kami yang mungkin beragama non-Kristiani, serta kemudian juga bukan asli dari putra daerah tersebut. Namun kemudian ada seorang sahabat saya menghampiri saya, lalu kemudian berbisik kepada saya, "Fen, apakah kamu membawa Rosario?" Awalnya saya kaget, apa hubungannya dengan Rosario? Tapi kemudian saya lalu merogoh kantong celana saya, dan memang akhirnya saya temukan Rosario, karena setiap hari saya selalu membawa Rosario ini kemana-mana. Lalu saya bertanya kepadanya, "Untuk apa Rosario ini?" "Fen, kalau begitu nanti kalungkan Rosario itu di lehermu, dan ajak teman-teman kita semua, baik itu yang Kristiani maupun non-Kristiani, baik itu yang asli putra daerah maupun dari luar Provinsi Timur Timur, ajak mereka semua untuk berkumpul di kelas, kalau perlu dikunci,
Dan kalau tidak cukup, maka beberapa orang berjaga di luar dengan kamu harus berada di garis paling depan. Dengan rosario itu harus kamu kalungkan di lehermu. Maka kemudian saya mengalungkan rosario ini di leher saya. Lalu sebagian sahabat-sahabat kami, para pelajar SMA ketika itu, khususnya yang putri-putri, kami masukkan ke dalam kelas dan kemudian kami kunci sejenak pintu kelas tersebut supaya mereka terisolasi. Sedangkan karena kelasnya tidak cukup, maka saya dan beberapa sahabat-sahabat yang laki-laki, baik itu yang Kristiani maupun non-Kristiani, kami semua akhirnya berdiri di depan untuk berjaga-jaga. Dan ternyata Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tiba-tiba penyerangan itu terjadi. Tiba-tiba begitu banyak orang-orang yang berlari-larian. Oknum-oknum yang sudah terprovokasi ini berlarian masuk ke dalam sekolah kami, lalu ingin mengincar dan mencari orang-orang yang berwajah bukan asli putra daerah. Saya salah satu contohnya, karena saya sendiri sebenarnya bukan asli dari Timor Leste. Saya masih adalah orang Nusa Tenggara Timur dan orang Bali, sehingga wajah saya pun tentunya akan dikenali sebagai bukan orang putra daerah, dan mungkin juga agama saya bisa diduga bahwa saya adalah pemeluk non-Kristiani. Begitu panik situasinya, begitu gaduh, begitu kalut, mereka mencari orang-orang tersebut. Namun kemudian saya bersyukur karena saya mengalungkan rosario saya ini di leher dan dada saya. Dan sahabat-sahabat saya yang lain yang non-Kristiani dan yang bukan putra daerah itu kemudian berdiri di belakang saya, lalu seolah-olah saya halau dan saya jaga mereka. Begitu banyak orang yang berlari hendak mendatangi kami, ingin memukul kami, ingin menampar kami, ingin menganiaya atau mencelakai kami. Namun ketika mereka melihat bahwa ada kalung rosario yang berada pada diri saya, akhirnya mereka lari begitu saja, dan mereka tidak melakukan sebuah tindakan apapun kepada saya dan kepada sahabat-sahabat saya yang non-Kristiani dan juga yang bukan putra daerah. Itu satu kisah yang tidak akan pernah saya lupakan. Betapa saat itu saya sungguh-sungguh bersyukur dan beruntung membawa rosario suci ini, dan ternyata itu secara tidak langsung menyelamatkan keberadaan saya dan teman-teman yang lain dari serangan dan penganiayaan yang lebih jauh dari oknum-oknum yang terprovokasi ini. Maka sungguh saya bersyukur bahwa kekuatan rosario, kehadiran Bunda Maria, dan pertolongan Tuhan itu pasti selalu nyata di dalam hidup kita ketika kita minta pertolongannya dan kita bersandar kepada kekuatannya. Dan pada kesempatan lain, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di SMA kelas 3 saya mulai mengenali tentang doa Bunda Sang Penolong Abadi. Setiap hari saya mendoakan doa tersebut karena saya rindu nanti saya bisa lulus dengan nilai yang baik, dan akhirnya saya boleh diterima di universitas yang saya rindukan, yang saya cita-citakan dan yang saya impikan untuk melanjutkan pendidikan saya, yaitu di Universitas Gadjah Mada. Dan akhirnya sekian lama setiap hari saya berdoa rosario, doa kerahiman ilahi, doa novena 3 Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, dan juga setiap hari berdoa kepada Bunda Sang Penolong Abadi. Singkat cerita, puji Tuhan, saya boleh diterima di kampus UGM tanpa melalui tes. Itu semua karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi saya merasakan dan mengalami betapa kehadiran Bunda Maria itu sungguh nyata sebagai Bunda Penolong Abadi di dalam hidup saya. Dan baru beberapa bulan yang lalu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika saya harus menjalani perawatan COVID-19, saya terpapar COVID dan berada di kamar isolasi, bahkan sampai ke ICU. Di kamar isolasi saya hanya sendirian,
Dan saya hanya ditemani oleh rosario suci ini, oleh firman Tuhan, oleh doa-doa pujian penyembahan. Dan semampu saya di tengah-tengah sesak nafas saya mengalami sebuah serangan sesak nafas yang begitu hebat. Bahkan kemudian saya sampai pada titik kritis, titik terendah dalam hidup saya. Sehingga saya akhirnya harus menerima sakramen pengurapan orang sakit. Karena saya sudah tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan itu, saya hanya bisa memegang terus rosario ini. Dan saya terus berdoa, Bapa kami. Saya berdoa Salam Maria. Dan saya terus melantunkan doa itu sebisa dan semampu saya. Dalam keadaan saya tidak berdaya karena sesak nafas. Dan saya juga bersyukur istri serta anak saya juga melantunkan doa-doa rosario, doa kerahiman ilahi, doa rosario pembebasan bersama semua sahabat-sahabat yang lain. Juga saya percaya mereka mendoakan saya dengan doa-doa rosario seperti yang mereka sampaikan kepada kami. Dan satu hal, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, apakah Bunda Maria sungguh nyata? Apakah Bunda Maria sungguh hadir menjadi Bunda Sang Penolong Abadi? Sungguh saya bersyukur oleh rahmat itu. Karena ada seorang pendoa syafaat yang akhirnya menyampaikan kepada istri saya, jangan takut dan jangan cemas. Karena ketika tante berdoa syafaat bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tante diizinkan melihat bahwa ada Bunda Maria yang senantiasa berada di samping Fendi, di dalam ruangan perawatan Fendi. Dan Bunda Maria mendampingi Fendi. Jangan khawatir dan jangan cemas. Percayalah kepada Tuhan dan berharaplah pada pertolongan Bunda Maria. Ketika saya mendapatkan message chat WA dari istri saya, sungguh saya terharu dan saya bersyukur betapa Bunda Maria adalah Bunda Sang Penolong Abadi yang senantiasa setia mendampingi dan menemani saya, anaknya yang sungguh tidak berdaya, anaknya yang sungguh lemah dan sederhana ini. Di saat-saat sakratul maut saya, Bunda Maria boleh hadir di ruangan kamar perawatan saya, mendampingi saya, mendoakan saya, dan juga menghibur saya. Dan akhirnya, sebagaimana Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih mungkin pernah mendengarkan, akhirnya saya pulih oleh karena mujizat yang Allah karuniakan melalui sakramen pengurapan orang sakit dan juga melalui doa-doa dari semua keluarga dan sahabat-sahabat yang mengasihi saya. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah sekalipun kita ragu, khawatir, takut, dan cemas dalam menjalani pesiaran hidup kita ini. Karena kita memiliki Bunda Maria, Bunda Sang Penolong Abadi, yang senantiasa setia, mendampingi, menyertai, menghibur, dan juga mendoakan kita. Bahkan mencurahkan rahmat-rahmat yang Ia miliki untuk kita boleh mengalami pemulihan dan mengalami kesembuhan. Karena tentunya Bunda Maria bersatu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Allah Bapa. Itulah yang mengaruniakan mujizat dan juga rahmat serta berkat dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tetap terus percaya akan pertolongan Bunda Maria dan bersandar padanya. Kita mengasihi dan mencintainya, dan juga jangan pernah lupa dan lalai untuk kita berdoa rosario senantiasa. Amin. Maka Tuhan Yesus dan Bunda Maria akan senantiasa menyertaimu, mendampingimu, dan mencurahkan berkat serta rahmat kehidupan dalam setiap pesiarahan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati.